warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wassalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi thayyibin at-thahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwaludin ma'rifatullah. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul mursalin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para jemaah, saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Terlebih dahulu mari kita sama-sama untuk selalu menyatakan rasa puji dan rasa sujud syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat serta seluruh karunia-karunia-Nya. Baik nikmat-nikmat yang berbentuk lahiriah, juga yang paling istimewa nikmat-nikmat yang berbentuk batinnya. Sehingga alhamdulillah syukur dengan sekalian nikmat-nikmat Allah tadi, kita malam hari ini masih saja diberi kesehatan zahir dan batin, masih saja diberi waktu dan kesempatan, juga masih diberi umur serta keizinan. Sehingga alhamdulillah syukur kita sama-sama dapat hadir berkumpul di rumah ini di dalam rangka penutupan majelis taklim Nurul Ma'rifah sementara untuk 5 cabang yang ada di Kota Pagar Alam dan Kabupaten Lahat. Sekaligus juga di dalam rangka mempererat hubungan silaturahmi kita, baik dari guru ke murid, murid ke guru, maupun kepada sesama murid. Inilah yang patut kita syukuri. Ini adalah nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu, para jemaah, sholawat dan salam selalu saja kita rasakan dan kita sanjungkan. Kiranya Allah Subhanahu wa taala akan selalu dan tetap melimpahkan dan mencurahkan atas penghulu alam Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Juga jangan ketinggalan bagi seluruh kaum muslimin wal muslimat. Insyaallah mudah-mudahan kesempatan kita dapat hadir dalam majelis penutupan pada malam hari ini akan selalu mendapatkan cucuran syafaatnya, setia di dalam sunnahnya, sekaligus diakui sebagai umatnya sampai di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Para jamaah, hadirin kaum muslimin dan muslimat, para sekalian murid yang saya cintai, seperti kita maklum berbicara, saya saat ini adalah selaku guru pembimbing di dalam pengajian-pengajian atau majelis taklim yang di bawah payung Yayasan Nurul Ma'rifah Pusat 66. Untuk itu, yang pertama-tama saya selaku ahli rumah pada saat ini mengucapkan selamat datang kepada sekalian jamaah yang dapat hadir pada malam hari ini, termasuk utusan dari Majelis Taklim Pak Jo Palembang dan juga Majelis Taklim dari Ogan Ilir.
kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kedatangan untuk dapat hadir bersama-sama malam hari ini dalam rangka penutupan sementara tahun ajaran 2015-2016 pada malam hari ini. Kemudian kami sekeluarga besar pada malam hari ini, ya, kami selaku ahli rumah di dalam melayani menyambut kedatangan para sekalian jamaah, baik mulai kemarin persiapan ini, hari ini dan saat ini sampai kembali nanti. Tentu tidak menutup kemungkinan banyak kehilapan, kesalahan, baik melalui cara berpakai kami, qauli dan fi'li. Ya, untuk itu kami sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inilah yang dapat kami sediakan untuk para jemaah sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu, kepada 5 cabang majelis yang ditutup pada malam hari ini, saya selaku guru pembimbing mengucapkan ribuan terima kasih atas kerjasamanya yang baik antara guru dengan murid, sehingga terjadi proses belajar mengajar dengan baik, lancar dan tanpa hambatan sesuatu apapun. Ini sama sekali berkat kerjasama yang baik antara guru dengan murid. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan kita sama-sama bersyukur itu kesemuanya adalah berkah dan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian daripada itu, baik saya di rumah ini menyambut kedatangan maupun saya hadir di dalam tiap-tiap majelis menurut jadwal yang telah ditentukan, kehadiran saya di sana diterima dengan baik, dilayani, disambut, diberikan makan minum dan diberikan sesuatu apapun. Itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan sekali murid itu akan menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kedatangan saya di dalam tiap-tiap majelis itu juga tidak menutup kemungkinan saya dan rombongan tiap-tiap jadwal itu datang terdapat kekeliruan dan kesalahan, baik tutur kata, perbuatan dan lain-lain. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itulah insyaallah artinya segala yang diupayakan oleh kita bersama ini betul-betul artinya itu merupakan suatu hidayah dan karunia Allah yang amat besar, dan insyaallah perjalanan yang sebaik ini akan kita lanjutkan selesai Ramadan nanti. Jadi pada malam hari ini memang ini bukan sembarang ya, tuntunan dari Allah langsung melalui Jibril kepada Nabi Muhammad sampai dengan saat ini majelis Tuhan ini itu dibuka di pertengahan Syawal dan ditutup di pertengahan bulan Sa'ban para jemaah, seperti kita malam hari ini. Nah, kemudian termasuk malam hari ini para jemaah dari 5 majelis ini memberikan sesuatu kenang-kenangan cindera mata. Ini saya terima dan saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Ya, insyaallah akan saya gunakan sesuai dengan kebutuhan baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan saya berdoa mudah-mudahan para jamaah yang memberikan ini dengan ikhlas. Kenapa? Empuk di ikhlas rugi kamu. Duit langit masih ke kuambe. Kamu dek gule paha. Nah, bijiku ikhlas kalah ya. Para jemaah, inilah sekedar sambutan saya selaku ahli rumah dan juga sambutan selaku guru pembimbing supaya kita sama-sama memaklumi.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Yang kedua, pembicara saya yaitu memberikan suatu ceramah atau wejangan-wejangan atau oleh-oleh, di mana sebentar lagi mulai besok pagi 5 majelis taklim ini akan berpisah ya dengan majelis yang zuhir ini atau majelis syariat ini, lebih kurang 24 jam dikali 60 hari. Ya, ini akan berpisah. Nah, disinilah perlu artinya bekalan atau pembekalan yang mana terkadang di dalam surah-surah yang didengarkan atau dibicarakan dalam tiap-tiap majelis itu banyak yang lupa atau tidak mengerti. Nah, untuk inilah secara praktis para jemaah menghadapi perpisahan dengan majelis syariat ini itu tentu memerlukan persiapan-persiapan, karena tidak menutup kemungkinan para jemaah di antara kita selama 24 jam dikali 60 hari ini ada yang mendahului ya. Nah, ini para jemaah. Jadi tuntutan ya, dari ajaran ilmu ini, kita menghadap Allah itu dengan keselamatan. Ini yang dituntut. Walaupun beramal ibadat banyak para jemaah, ya, seluruh bentuk syariat dikerjakan dan lain-lain, tetapi di sisi Allah tidak selamat. Nah, ini yang jadi problem para jemaah. Untuk itu dalam pemberian bekalan pada malam hari ini, kita menyitir dari ayat Al-Quran yang disebutkan dalam firman Tuhan, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita sama sekali ini datang daripada Allah atau berasal daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini barang yang pasti para jemaah, bukan wallahu alam, pasti. Jadi kepastian ini banyak yang menghalangi. Salah satu nafsu yang disebut iblis laknatullah. Misi dan tugas pokok dari sekalian iblis laknatullah itu menutup mata hati setiap anak Adam untuk tidak melihat mati dan tidak mengingat kepada mati. Walaupun setiap hari kita menyaksikan orang mati. Ini kehebatan para jemaah. Inilah dinding-dinding yang tebal atau hijab-hijab yang tebal yang diberikan oleh wujud hawa nafsu itu kepada setiap anak cucu Adam ini, supaya dia tidak ingat dan tidak melihat kepada mati, dan otomatis mereka lupa mencari bekal. Sukses mereka itu para jemaah. Hampir 100% anak cucu Adam ini lupa kepada mati, tidak melihat kepada mati, dan lupa mencari bekal. Nauzubillah min dzalik. Ini ilmu yang 3 yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW ini, itu mengingatkan kita kepada mati. Jadi salah satu sifat mahmudah yang terpuji itu, salah satunya zikratul maut, mengingat kepada mati. Para jemaah, dari lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ini sering kita melafazkan dan sering mendengarkan, tetapi tidak tahu isi dan makna, terlebih-lebih pemakaian para jemaah. Itu maka kita dituntut wajib hafal Al-Quran itu. Dalam hakikat memakai, walaupun tidak bisa membacanya, tetapi dipakai. Nah, kita lihat perjalanan lafaz inna lillahi tadi. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat sidang penutupan majelis yang dirahmati Allah. Setelah kita diterbitkan dari kohar dan kamal Tuhan
dalam martabat zat yang awal itu, dari nafsunya zat itu, dari kohar dan kamal itu diterbitkan, yaitu sekalian nyawa-nyawa, diterbitkan sekalian nyawa malaikat, nyawa jin, nyawa binatang-binatang, nyawa sekalian tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, nyawa bebatu-batuan. Seluruh yang alam ini diberi nyawa oleh Allah, termasuk nyawa umat manusia. Dijadikan nyawa umat nabi-nabi, dijadikan nyawa umat Majusi, umat Yahudi, umat Nasrani, dijadikan nyawa kafir malhadin itu, dan dijadikan nyawa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Ini para jemaah. Singkat cerita dalam kisah Al-Quran, Allah ingin dikenal dan disembah orang. Maka dia menuntut seorang khalifah untuk meluluskan hukum-hukum Allah di muka bumi ini. Baik bumi yang hakiki, bentuk batin, maupun bumi syariat ini. Nah, makanya hakikat khalifah itu sebagai ganti Tuhan yang dapat meluluskan hukum-hukum Tuhan. Baik hukum di dalam bumi syariat yang disebut hukum syara, maupun hukum-hukum yang di bumi hakikat yang disebut hukum akal, yaitu berupa takdir ilahi dari hukum yang ditetapkan dalam hukum syara. Lulus juga hendak lulus hukum yang dihukumkan seperti takdir ilahi. Apabila dua hukum ini lulus, inilah hakikat seorang khalifah di bumi Allah ini. Inilah khalifatullah fil ardi. Nah, di sini para jamaah dalam kisah diceritakan, sehingga yang terpilih untuk menjadi khalifah itu adalah nyawa manusia. Sedangkan dari nafsunya zat itu terbit Nurul Azam atau Ruhul Azam itu Jalal, Jamal, Kohar, dan Kamal. Jalal dan Jamal menerbitkan makhluk yang awal yang akan mengenal dan menyembah Allah. Karena nafsunya zat itu ingin dikenal dan disembah orang. Maka terbitlah Ruhul Azam itu yang disebut Jalal, Jamal, Kohar, dan Kamal. Kohar dan Kamal menerbitkan sekalian makhluk-makhluk nyawa-nyawa tadi. Sedangkan Jalal dan Jamal menerbitkan Nur Muhammad itu. Nas'atanil Jalal wal Jamal tanawwarat bainahuma Muhammad. Dan dari kegagahan dan keelokan atau kejembangan zat Allah itu terbitlah suatu nur. Inilah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah makhluk yang awal dijadikan Tuhan. Inilah makhluk yang akan mengenal dan menyembah Allah. Sekarang sudah ada dengan diri kita ini. Tak dapat diingkari lagi. Yang disebut oleh para ulama dalam disiplin ilmu tauhid atau ilmu usuluddin, kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah, disinilah para jemaah, sekalian nyawa kita tadi itu masih berupa nur semata-mata. Belum berbentuk, belum bersusun, belum berupa. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dihimpunkan, dikumpulkan ke alam jemaat itu. Inilah alam arwah. Sekalian nyawa-nyawa umat manusia tadi. Sekalian nyawa-nyawa para umat nabi-nabi tadi dihimpun di alam jemaat. Inilah alam arwah. Sedangkan alam arwah diterbitkan oleh Nur Muhammad. Nur Muhammad memberikan sekalian alam. Ana minallahi wa alamu minni. Aku terbit daripada Allah sekalian alam. Aku yang menjadikan. Jadi diterbitkan oleh Nur Muhammad itu alam arwah, alam misal, alam ajasam, alam syahadat, alam barzah, alam kubur, alam surga, alam neraka itu alam luh, alam kesambi, alam ars, alam kursi, alam bidadari, alam malakut, alam jabarut. Berbagai macam alam-alam itu
yang bilang nihaya yang tiada kebilangan dijadikan oleh Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Termasuk di alam diri kita ini, alam kuasa, alam kehendak, alam tahu, alam hidup, alam melihat, alam mendengar, alam berkata, ya. Demikian itu alam senang dan susah ada di alam diri kita ini. Itu dijadikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah awal lapas innalillahi. Maka sekali nyawa-nyawa manusia tadi dihimpun di alam arwah itu. Ya. Masih berupa nur semata-mata, belum berbentuk, belum berupa, belum bersifat, belum bersusun. Para jemaah, sekarang timbul pertanyaan, apa kerja sekalian arwah atau nyawa di alam arwah tersebut? Pekerjaan kita saat itu tawaf, mengelilingi kandil Nur Muhammad dengan mengucap subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, selama 100.000 tahun. Selesai menerima janji-janji dan melihat bekalan-bekalan yang akan dibawa di alam syahadat, alam perbekalan ini sudah menerima dengan menyaksikan dan menilik kepada kandil Nur Muhammad. Maka 100.000 tahun kita turun ke alam yang kedua, yaitu alam misal. Inilah alam gambar. Sudah digambar, sudah dilukis, sudah dimisalkan, sudah diitibarkan di alam misal itu. Tinggi rendahnya kita ini, gemuk kurusnya kita ini, hitam putihnya kita ini, cantik tidak cantiknya kita ini, ganteng atau tidak gantengnya, sudah tertulis di alam misal. Itu maka kamu dari rambut lurus tidak bisa keriting, yang keriting tidak bisa diluruskan, yang hitam tidak bisa putih, yang putih tidak bisa menghitamkan. Sudah menurut gambar azal di alam misal. Kemudian setelah digambar para jemaah, ini terus lapas innalillah. Iktibar bangunan, gambar sudah jadi selesai. Tinggal dibuat. Nah, buatnya di alam ajsam. Dicetak, dibikin, dibuat di alam ajsam, alam kesempurnaan, alam rahim ibu itu. Selama 9 bulan, 9 hari. Di alam arwah kita suci para jemaah. Innalillah itu. Di alam misal kita suci. Di alam ajsam pun kita masih suci dan fitrah. Mulai dicetak hari pertama di alam ajsam, alam rahim ibu, alam kesempurnaan itu. Selalu kita itu bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampai 3 bulan, 3 hari. 3 bulan, 4 hari, sampai 6 bulan. 6 hari. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Memuji, bertasbih, bertahmid kepada Allah. 6 bulan 7 hari sampai 9 bulan 9 hari kita bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya? Jadi di alam ajsam itu kita masih suci dalam keadaan sempurna. Nah, begitu selesai dicetak, selesai sempurna menjadi wujud makhluk makoyat. Arti wujud itu ada, makhluk dijadikan. Makoyat tidak sebenarnya. Selesai. Maka lahirlah ke alam yang keempat kita. Yaitu alam syahadat ini. Dengan lahir menangis kita para jemaah. Jadi coba singkap, kenapa kita lahir menangis? Dari segi medis dan kedokteran sampai saat ini, bahkan tak sampai kiamat, tidak tahu itu rahasia. Kenapa menangis? Tetapi sayang para jemaah, yang di alam ajsam itu kita masih bertasbih, bertahmid, bertakbir. Begitu selesai di alam syahadat, atau
terjun ke alam syahadat ini, lupa bertasbih, lupa bertahmid dan bertakbir. Tergantilah para jamaah yang selama ini mensucikan Allah, sekarang mensucikan diri dan mensucikan makhluk. Merasa suci, mensucikan makhluk. Mulai ternoda oleh wujud-wujud dohra syahwat kesyirikan itu. Tidak lagi memuji Allah, memuji diri, nyelaujukan tuh. Dan memuji makhluk. Kesyirikan dan kekafiran. Tidak lagi bertakbir membesarkan Allah, tetapi sombong takbir membesarkan diri dan membesarkan orang makhluk. Ini fakta para jamaah. Ternodalah suatu kefitrahan, kesucian yang innalillah tadi yang asal daripada Allah. Cuma Allah para jamaah masih maha pengasih, maha penyayang. Sampai umur 30 bulan masih dalam keadaan wali irhas, dalam kesucian. 30 bulan sampai 4 tahun itu masih wali hana. Nah dari 4 tahun ini para jamaah sampai ke akil balik ini, ya, jadi wali setan, jadi wali syaiton. Sedangkan syaiton ini syaitonan lakum aduwum mubin. Inna syaitona lakum aduwum mubin. Pantasnya mulai sana ini sampai cucu syaiton sama sekali. Arti syaiton menentang. Menentang suatu ajaran Allah dan Rasul ini. Tidak suka mereka. Kita bersyukur kepada Allah para jemaah. Ini nikmat yang terlebih besar dari dunia beserta isinya. Kita dibimbing, dibawa oleh hidayah Allah untuk menuntut ilmu. Dengan ilmu ini kita akan menjadi banyak segala amal ibadat itu. Melihat menjadi amal ibadat, mendengar menjadi amal ibadat, berkata, berkehendak, berkuasa dan lain-lain segala bentuk kehidupan yang diterima ini pasang menjadi amal ibadah di sisi Allah. Ini dengan rahmat ilmu tadi. Nah, sekarang kita ambil rahasia. Apa sih yang terkandung bagi hamba Allah itu begitu lahir menangis? Para jemaah ketahuilah, waktu kita di alam yang ketiga, alam ajsam itu, ini alam rahim ibu. Ini alam kesempurnaan. Coba lihat, waktu ibu kita sakit gigi, kita kan nggak merasa sakit gigi kan? Waktu ibu kita kelaparan, kita enggak merasa kelaparan. Waktu ibu kita susah buntu, ketidakan duit saat itu, apakah ikut susah kita di dalam? Ibu kita memakan lombok atau cabai kepedasan, apa kepedasan kita? Enggak. Ini kesempurnaan. Ini kesempurnaan. Mana kesempurnaan itu? Nah, inilah para jemaah. Minimal dalam makom yang paling awal itu, rohani itu kesempurnaan. Kita di alam ajsam itu, mulai kita itu dinobatkan sebagai wujud makhluk mekoyat dengan berbadan jasmani, berroma, kulit, darah, daging, urat, tulang, sumsum otak yang asal daripada ibu dan bapak itu. Kemudian dirahmati dengan dimesrokan Nur Muhammad itu. Dengan nyawa itu Nur Muhammad itu mesro, itu maka nyawa tidak mati. Dengan nur perbendaharaan itu dimesrokan kepada jasad yang kasar wujud makhluk makoyat dengan ada batasan-batasan yang disebut umur. Kalau bagi nyawa kekal rahmat Tuhan itu, Salikur Rahman itu, Nur Muhammad itu sampai di surga atau di neraka. Nah, inilah alam rahim ibu, alam kesempurnaan. Mana rohani itu? Iman, Islam, Tauhid, Marifat. Itu makanya dengan berbadan jasmani, wujud makhluk mekoyat di alam ajsam itu sempurna. Dengan
Rahman dan Rahim Tuhan, rohaninya itu. Iman, Islam, Tauhid, Marifat. Itu maka dia sempurna. Ibu bapaknya buntu, dia sempurna. Ibu bapaknya kaya, dia sempurna. Kemudian sehat sakit sempurna. Begitu 9 bulan 10 hari kita lahir, lalu menangis. Apa isyarat dalam menangis tersebut? Ini rahasia yang terkandung, yang cuma disingkap oleh para anbiya dan awliya. Kenapa kita menangis? Apabila sang cabang bayi atau hamba Allah itu lahirnya itu menangis dengan sangat lama, ini alamat ciri seseorang ini akan menjadi ulama, akan cinta dan suka kepada agama ini. Tetapi barang siapa nangisnya sedikit, ini alamat para jemaah tidak suka kepada agama. Kita lihat keluarga kita, adik-beradik, tidak suka, dia menentang. Disingkap kembali, kita kilas balik waktu lahir, memang sedikit dia menangis. Apa isi inti menangis? Kita di alam ajasam atau alam rahim ibu itu, kita tuh mengecup buah puji itu. Ini buah puji itu. Buah puji inilah rohani itu. Buah puji inilah iman, Islam, Tauhid, Marifat. Buah puji inilah buah kesempurnaan. Begitu kita lahir ke alam sadar, lepas itu yang ditangis itu. Yang ditangis itu rohani itu hilang. Dari kecupannya itu, dari genggaman tangan itu. Lantas diutus malaikat rahmat oleh Allah untuk menemui hamba Allah itu. Ditepuk punggungnya, hai hamba Allah, berhentilah engkau menangis. Buah puji itu tidak hilang. Dia ada lepas di alam syahadat ini. Cari. Itu baru kita diam. Tuhan tidak sekonyong-konyong menyuruh mencari. Tuhan membantu. Diturunkan 124.000 nabi dan rasul. Diturunkan 104 buah kitab. Diturunkan oleh para dai-dai, alim ulama, para waliullah, para siddiqin, ustad-ustad, untuk membantu mencari buah pujiri yang hilang di alam ini, bertebaran di alam ini. Tetapi sayang para jamaah, hampir 99,9999% menolak. Ya kan? Menolak untuk mencari itu. Menolak untuk diajak mencari rohani agama itu. Itu makanya berbahagialah kita. Bersyukurlah, ini nikmat yang amat besar. Dengan rohani kita kembali kepada fitrah. Dengan rohani kita kembali suci. Dan dengan rohani itu kita menghadap Allah para jemaah. Wa inna ilaihi raji'un. Inilah rohani yang lepas, yang ditugaskan para nabi dan rasul, para tabi'in. Diturunkan berbagai macam kitab dan lain. Diturunkan oleh Allah para siddiqin dengan segala ilmu laduni untuk mencari buah puji tersebut rohani. Inilah jalan yang lurus para jemaah. Jelas otomatis kita kembali di alam rahim tadi. Iktibar demikian apabila duduk di rohani. Walaupun kita buntu tetap sempurna. Kita kaya tetap sempurna. Dapat bala sempurna, dapat diman sempurna. Kenapa kita tidak sempurna? Kehilangan buah puji. Cari hingga dapat sampai mati.
Barang siapa tidak mendapatkan buah puji'i sampai batas ajal, celakalah bagi orang. Fasik mereka itu. Nauzubillahi. Al-Quran memerintahkan, ihdinas sirotol, tunjui aku atau kami kepada jalan yang mana, jalan yang lurus, rohani, iman, Islam, tauhid. Ini tidak menuntut ilmu yang tiga ini, tidak akan dapat jalan yang lurus. Lagi lah ngaji ini masih luas batang jagung gitu. Luas menangkal semase ke kelidep. Kamu betina ini gara ke kelidep. Ke kelidep. Lanang nemban lagi. Nah inilah para jemaah. Jadi dengan berbadan jasmani bernyawa kepada rohani tadi, inilah mulai hidup yang sempurna. Hidup yang berbahagia itu. Mulai perjalanan kita lurus menuju Allah. Segera tuntut ini para jemaah. Wajib dituntut. Disiapkan Al-Quran dengan segala bentuk ayat, dalil, dan hadis-hadis supaya kita kembali kepada jalan yang lurus. Tidak lain. Itu maka kita tidak perlu meriburkan hadis, meriburkan dalil. Berbantah-bantah soal hadis, soal Al-Quran, jalan masih bengkok. Kan percuma. Maka bagi mereka jangan kita pedulikan. Ya. Dalil Al-Quran dan hadis dan segala bentuk pendapat menuju, menggiring kita supaya selamat. Supaya berjalan ini lurus. Supaya kita mati sampai ke hadirat Allah itu. Dengan kesucian kefitrahan tadi. Allah suci para jemaah. Ini makanya ilmu usuluddin memberikan bimbingan kepada kita. Untuk kembali kepada asal itu dengan suci. Ini usuluddin suatu jalan. Ya, yang membimbing kita, menuju kita. Supaya kembali kepada asal. Asal kita suci kan? Kembali kepada yang suci. Jangan hakikat kembali itu menilai Allah seperti orang. Kembali ada kita, ada Allah, syirik. Dulu kita fitrah, hakikat kembali kepada Allah tuh dalam keadaan fitrah. Awas, akal akan menerjemahkan. Akal akan masuk dalam akal, terbayang-bayang. Seolah-olah kembali itu dua orang yang berhadapan. Seperti kita kembali dari mana? Dari kebun ke rumah. Kembali dari perjalanan seorang suami ke rumah menemui istri. Iktibar yang demikian itu nauzubillah min dzalik. Ya. Maha suci daripada iktibar yang demikian itu. Dulu kita rohani para jamaah. Hendak kembali kepada rohani. Inilah ilmu usuluddin dan ilmu tauhid serta ilmu akhlak atau ilmu tasawuf itu dibuktikan dengan pelaksanaan di hukum di fikih itu dapat menyampaikan seseorang itu berpindah alam dari alam tabiat kepada alam rohani. Hei para jemaah yang aku cintai, berhentilah kita ngaji lah 5-6 tahun, 10 tahun, cikel tuh. Nak ngeneng itu berhentilah. Ngambil sebelah tuh, dek berkuliah namanya ngaji itu, paham kamu? Sedikit pun tidak dapat ilmu itu, tidak mendapat. Kita lihat perjalanan rohani itu. Apapun takdir ilahi, hukum yang dihukumkan maupun hukum yang ditetapkan seperti rukun Islam 5 perkara itu selalu dilayani dengan sak bimbang ragu. Bersahadat bimbang ragu. Sholat dalam sak bimbang ragu. Kalau Tuhan mana aku, kalau aku mana Tuhan. Bimbang ragu. Berpuasa demikianlah bimbang ragu.
berzakat bimbang ragu, berhaji pun bimbang ragu. Paling-paling ia berkata, saya serahkan kepada orang di atas. Tuhan rombongan ini di atas tempat itu. Sama kami di Tuhan di atas, paham kamu? Di bawah di boleh. Kalau di depan, wallahu bikulli syai'in, ia yang laisa kamitslihi syai', wa huwa samiul basir. Nah, disinilah para jamaah, selagi kita belum pindah kepada rohani, ini perjuangan yang amat besar. Selagi itu kita tetap di keadaan sak, sun, waham. Akal itu selalu daruri. Arti daruri darurat. Sementara kepada alam inilah, apa yang ada di benaknya, di akalnya itu yang diolah. Fungsi atau guna akal, kerja akal itu cuma mengolah. Apa yang diolah? Yang darurat, yang sementara. Mas, duit, beras, padi, anak, bini, ekonomi. Yang itu yang diolah. Bangun tidur, sudah mulai ingat itu. Sampai ketidur lagi, sampai bermimpi lagi. Sedangkan itu yang disebut oleh orang tauhid dan tasawuf. Itulah dunia. Kami jadikan dunia itu tempat bengkok, tempat susah. Tempat yang sedikit pasti kurang. Itu maka kita tatkala ingat melihat kepada dunia, mengatakan dunia itu mulai timbul susah. Mulai kurang. Itu maka kamu kikir. Oleh sebabku, di mana letak syukur? 24 jam kita seumur hidup kupur kepada nikmat. Kata Allah, walain kafartum bila syadid. Sampai kiamat ayat ini tidak ada domba. Fa in syakartum la azidannakum, sampai kiamat itu. Tidak dihapus. Pantas mana azab Allah? Berduit susah. Berduit dikit susah. Buntu tambah susah. Itulah azab tuh. Nikmat dengan azab tuh di sini padahal. Bukan di duit tuh. Kamu ni pepak lagi jika duit tu lah. Martabak katanya nikmat, bukan tuh nikmat, martabak. Kita kaji kan 3 nikmat itu. Nikmat imdad, nikmat ijad, nikmat seni. Nikmat seni ada 3. 1 nikmat jasmani, 2 nikmat rohani, dan 3 nikmat rohani. Yang tiada putus, tiada luar sampai kiamat itu. Tidak pernah kita bersyukur. Jadi orang yang sudah bersyukur itu yang mengetahui kan itu nikmat. Apabila seseorang tidak mengkaji ilmu tauhid dan ilmu tasawuf, sampai mati dia tidak tahu dengan nikmat. Apabila tidak tahu dengan nikmat, otomatis tidak bersyukur. Padahal nikmat terus kekal abadi, terus dengan bercucuran. Maka kita saat itu kupur kepada nikmat. Tunggulah azabku amat pedih. Satu mati cegel di neraka. Lah dalam neraka cegel. Kadang lu mati kamu nikmat imdad lagi segitu nih. Dipercaya kamu. Kemana gue itu sembahyang ada jemaah di dia nunggu terak katanya. Kemana gue itu isya di dia, maghrib di dia, asar di dia nunggu kebun. Duduk bawa reguyan tunjegu kalau malingnya. Juara mati ngantu nah itu. Nah ini. Kenapa? Karena tiap-tiap sesuatu yang disuka itu timbul rasa kasih. Tiap-tiap rasa kasih itu ingin dimiliki. Nah pada waktu itulah dimiliki oleh hati. Inilah hakikat dunia dalam hati. Dunia susah. Dijadikan Tuhan tempat susah, tempat picik, tempat sempit, tempat sedikit, tempat kurang. Tempat najis. Tempat yang gelap.
Itulah makanya kita ngapalah aku ini susah benang. No, ai susah benang. Salah kamu masuk akademi. Kamu kurang dek budem, kurang dikit, kurang banyak, kurang panjang, kurang pandang. Tapi ilmu ini pas, kurang dikit. Ribut itu dikit-dikit lah kan? Inilah problem kehidupan. Kenyataan hidup yang kita hadapi, yang kalau tidak mengaji ilmu tauhid, tidak tahu kita penyebabnya apa, sebabnya sih. Sampai pening palak kalau dia berbantah 3 kali sehari. Ya kan? Dia kena tersinggung dikit, dia kena salah dikit, ngabok lu kabut kegebapan. Lanang di luar penakut ni bini melawan. Banyak ini. Ada takut enggak jauh enggak bini. Di luar melawan menang ini mereka ni bini. Bapak konyol bersunat lagi ke apa? Takut ni bini. Masuk neraka kali kamu. Ya kan? Dia nak masuk agama Islam kalau lanang nak mimpin. Dia nak masuk agama Islam kalau lanang takut ni betina. Masuklah kamu konghucu apa itu. Islam dia ajarannya itu. Paham mak kamu mak? Nah para jamaah, sehingga kita begitu lahir ke alam syahadat. Ini apa alam syahadat ini? Alam perbekalan, alam mencari bekal. Yang sangat sebentar persinggahannya. Ibarat kapal berlayar, singgah di suatu kota, segera turun kamu mencari bekal. Untuk kita berangkat kembali, masih 2 pulau yang akan dilalui. Di sini kembali. Ya, iblis laknatullah izazil itu mulai hadir di bumi hati setiap anak cucu Adam untuk tidak ingat melanjutkan perjalanan. Inilah yang disebut lupa kepada mati. Apabila tidak melihat mati dan lupa kepada mati, otomatis tidak mencari bekal. Pada alam syahadat ini, alam mencari bekal. Jangan lupa. Apa sebaik-baik bekal? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal kamu itu adalah takut kepada Allah. Takut dengan ilmu loh. Nah, bagi orang-orang yang jahil mencari bekal apa? Cari pangkat, kedudukan, mengumpulkan harta, atau ngalapi ulas. Dek laku itu kamu. Itu ada laku. Cuma takwa. Dari dunia sampai ke akhirat itu bekalnya takwa. Itu maka diwajibkan oleh Allah melalui rasulnya, diwajibkan menuntut tiga ilmu. Takwa di ilmu tauhid, di pandangan. Sudah dibilangkan tadi oleh wakil murid, pendapat murid. Yang mana kita selama ini salah pandangan. Tatkala salah pandangan, hukum syirik berlaku. Apa pandangan itu? Penglihatan mata hati. Syahadah itu. Penyaksian itu yang kita sebut dalam lapas. Asyhadu an la ilaha illallah. Siapapun tidak mengaji ilmu tauhid, dia belum bertuhan. Tatkala tidak bertuhan, tidak bernabi. Tatkala tidak bernabi, tidak beragama. Tatkala tidak beragama, tidak berakal. Lalu kiai tanya, kenapa dia punya Tuhan? Dia punya nabi. Kenapa dia beribadah, sembahyang, puasa, haji dan lain? Kenapa dia berakal? Jawabnya, mereka itu bertuhan, paling bertuhan dengan nama. Itu maka dia menyembah nama, meminta kepada nama. Nama Abdullah,
tertulis di dinding, disembah oleh mereka. Nama Abdullah tertulis di dinding, kamu pinta. Apakah kabul? Ini hal yang bodoh. Itu maka kata Nabi, man abdal asma'u donal makna fakot kafar. Barang siapa saja, laki, perempuan, tua, muda, kiai bukan kiai lah haji atau belum haji, tahu dengan nama, tidak tahu dengan makna yang punya nama, maka sesungguhnya kafir. Hakikat kafir tertolak. Inilah orang yang ecak-ecak betuhan. Apabila ecak-ecak betuhan, ecak-ecak bernabi. Apabila ecak-ecak bernabi, ecak-ecak beragama. Lalu sembahyang, ecak-ecak sembahyang. Ecak-ecak puasa. Ecak-ecak zakat. Ecak-ecak sedekah. Dia nak balas ayam tu, ecak-ecak sedekah. Dia faham kamu? Awak dia? Oh ibu-ibu, bila sedekah bercatat, saya nak mata ayam. Icak-icak juga sedekah. Dia jenengan kamu, icak-icak haji. Ngapa dia balik di haji sekarang masih jahat? Kadang masih nganakkan duit, amu pembohong terus itu teman-teman. Boleh haji icak-icak haji. Berat kami saja. Ujungnya masuk surga, icak-icak masuk surga. Bagi Allah hakiki para jemaah yang sebenar. Nah ini para jemaah. Jadi demikian itu para jemaah. Bagi orang-orang yang ditubiat tadi, dia yang itu yang cuma emas pitis beras padi anak bini ekonomi. Yang ini siang malamnya susah sama sekali. Teka mimpi, kau baca mimpi jagal anjing, mimpi jagal su itu jagal nafsu gitu tuh. Tak pernah gitu bermimpi datang guru menunjuk petunjuk hidayah. Ada? Tak pernah diajar oleh malaikat ngibal ke surga hina neraka. Lu itu cuma hebat bermimpi. Satu mimpi dapat duit. Satu mimpi berbantah. Nah, untuk mencapai ketakwaan tadi, itu maka takwa dalam pandangan. Takut. Jangan dua kali. Takut sekali besok itu. Kalau menyaksikan, aku kerasa. Kalau mau menyaksikan aku maupun orang di luar aku, merasa mempunyai hak dan milih. Takuti. Pagi yang mau berdiri ke bilang ini, pacak laku. Kena aku. Dia takut. Jadi itu kesimpulan kesempurnaan dari ilmu tauhid itu. Habis wujud akuan itu. Aku gagah, aku kuat, aku pintar, aku kuasa. Sama dia aku liku. Habis itu. Jadi walaupun nuntut ilmu 10 tahun, 20 tahun. Kalau masih ada aku, tuntut lagi ilmu ini sampai mati. Paham ya? Ada dia. Sehebat aku. Gagah aku, sama dia aku. Munila tamat ngaji perai-urai. Nak meraktekannya. Tu apa dia nak meraktekannya. Ini perintah Tuhan dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum haqqa tuqatih. Sebenar-benar takwa itu di mana? Di pandangan, di penghasilan, di pekerjaan. Oleh kita jahil selama ini melihat orang sembahyang ke masjid lah kita bilang, "Oh, berimannya on santo." Melihat orang nyumbang buat masjid ya, lah berigal-igal, lah pegang tasbih di kiri kanan, lah bersiwak-siwak pula janggut panjang kata. Lah pakai baju panjang, oh kata jemaah takwa ni on. Kanu berjanggut panjang. Ini takwa. Itu sangka orang jahil awam selama ini.
Jadi yang pertama takwa di pandang. Takutnya besok itu kalau menyaksikan, kalau kita merasa kuasa, atau menyaksikan makhluk yang masih dapat kuasa, takuti. Lama proses belajar mengajar untuk mencapai makumut takwa dalam tauhid itu. Kalau kita sudah takwa dalam tauhid, siapa mereka ini? Inilah para mukmin. Jiwanya tenang. Kenapa jiwa kita belum tenang? Karena masih menyaksikan makhluk. Baik makhluk diri kita maupun makhluk di luar. Syirik mereka itu. Syirik dibenci Allah. Amal syirik tidak diterima oleh Allah. Jangankan sedikit, banyak tidak terima. 1000 tahun kamu sujud, kamu beribadah. Apabila syirik, nikmat itu, ketaatan itu, ibadat itu yang akan mengazab bagi orang-orang yang syirik itu. Dan kata Nabi, "May yusyrik wa harrama dakhul." Siapa bayarnya? Kerbai muda, kerbai tua gitu ya. Laki haji, kiai atau bukan kiai. Siapa kena syirik diharamkan masuk? Haram kamu, berarti halal. Begitu. Kita nih dia masuk surga masuk pasti itu. Pasti itu. Jadi untuk mencapai kepada takwa dalam pandangan menuntut ilmu tauhid. Siapapun tidak menuntut ilmu tauhid pasti syirik, tidak bertuhan, bertuhan kepada makhluk. Pasti itu. Seluruh amal ibadat tidak diterima, diharamkan masuk. Yang kedua, takwa dalam perasaan. Takuti nian besok pagi itu kalau hendak merasa mulia, merasa besar, merasa tinggi, merasa kaya, merasa suci, merasa berharga. Takuti. Merasa lebih itu takuti. Di perasaan itu. Tidak bisa mencapai makom takwa dalam perasaan kalau tidak menuntut ilmu tasawuf. Siapapun mereka itu. Kita ini para jemaah tambah tua tambah banyak kena. Tambah tua tambah pantang kendan. Tenaganya dia gitu nih nafsunya. Langit ini kamu. Nyarasan awal tu. Mudah nyegot. Itu apa pasal nyegot? Dia itu 7 kendak. Tahu kan? Itulah zaman tambah tua kita ini sekali ladas, sekali ludos. Oh yang betul 7 kendak ladas nih yaon nih kamu. Dia itu 7 kendak udah mencuyum. Awak karo mencuyum. Inilah ciri jemaah munafik. Ya, munafik. Kalau kita tidak takwa, tidak takut dalam perasaan, inilah munafikun tuh orang-orang munafik. Di mana janji Allah? Sudah pasti disediakan neraka jahanam yang tingkat 7 di paling bawah. Itu neraka jahanam. Kholidina fiha. Kekal mereka itu di dalamnya selama-lamanya. Nah ini para jemaah. Ya. Tetapi apabila kita telah merasakan hina papa doib lemah pakir tiada harga banyak dosa la haula wala, inilah para kekasih Allah, para aulia Allah, para mukmin. Dengan ini masuk surga itu paham? Bukan dengan pergi haji. Bukan dengan sholat, bukan dengan amal ibadat masuk surga itu. Dengan sifat kehambaan itu. Sifat kehambaan itu apabila dipenuhi, inilah fadl Tuhan. Inilah kelebihan daripada Allah. Inilah kasihan Tuhan itu. Itu para jamaah kita hidup ini ya. Mulai besok itu.
Jangan mencari kebenci Tuhan. Jangan mencari keluar Tuhan. Mana dia kebenci keluar Tuhan tu? Di pandangan syirik. Di perasaan merasa mulia tadi, nak ujuk-ujukan tu, itu kebenci Tuhan. Di gawean, tahu apa dia? Bergerudi. Temu nangka dijolok, temu cong diambil. Pagi je mengalak berburu lanang ni. Cong dia ambil, cabi dia ambil, jamu je dijolok. Lah ngaji kadang tini. Hebat ini. Kalau mikat tekuku boleh sengkuet, boleh nangke. Ala kalah mulan tekuku ni, oi. Mikat tekuku. Nah ini pada jemaah ya. Ini hak kotu-koti. Nak menanamkah perasaan lah, hina, dina, segala macam itu. Itu hal yang sangat sulit. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Perasaan itu yang masukkan kita ke surga itu. Paham kamu? Dengan kasihan Tuhan. Dia tahu pok kamu lah buat masjid 7. Ya, pergi haji lah 7 kali. Segala amal ibadat lah sujud kemana-mana batak zikir. Kalau Tuhan luat, masih kamu luncuk ke neraka. Mana keluar Tuhan itu tadi? Lah beramal ibadat lah merasa suci. Ni nak je berbuat maksiat, oh elok laku 3 kali itu. Lah mulai celah masuk neraka ke apa? No. Ini keluar Tuhan tu. Bersih sekali dia, berpahala sekali dia. Serga seniknya nak aku suang je melain dek kena. Ambil lah je serga dek kawan kami neraka je. Ini cuma kebenci Tuhan ini. Paham ya? Nah di pekerjaan itu dia maklum. Murid ni masih banyak ngambil barang haram makruh subhat tu. Itu mah kesurat tu keluar saja. Nah, kita nak takut yang besok tu. Kalau masih termakan, terminum, terpakai, terguna, ya, tergawe ni barang yang haram makruh serta subhat itu. Kamu lah maklum. Kalau berburu jual bagong kamu. Ayo didil. Kredit ni bank tu. Jadi mana dapat ilmu ni? Tujuan kamu mensucikan diri, tiap hari kamu kotori dengan najis. Bingung Tuhan kamu, mana ini? Giling-giling Tuhan, mana? Ngancap aku minta suci kami. Hanya dia selalu batak najis, batak kotoran. Nah ini para jemaah. Bukan mudah, padahal ini takwa paling ringan di tingkat syariat ini. Belum sanggup mati dem tu. Belum sanggup. Oi tahan kalah kapan usah tahan ka buntu. Dek lama. Apa kita nak kecil hati gini Tuhan? Buntu tahan sampai buntu. Masih ada rezeki tu. Nek kita nak bingung kalau dek dinyuk kenyang makan banyak dinyuk kenyang nak bingung. Apa sekedar buntu kan satu makan masih kenyang. Ni taruh ubi gigalat kira-kira kan. Ni bikayu bisi lagi gigalat. Jadilah kan. Tu keluarga sami mawon. Tipu-tipu kan dikit mulut tu. Menang buntu Menanang lu itulah. Ada buntu tipu-tipu kan dikit bibir tu ngirukok tu. Kalau nungguin kakaling beras kamu. Ribut dulu lagi bini, lingudot. Nah inilah makumul takwa tadi. Hak kotuko. Ini para jemaah. Untuk mengembalikan kita fitrah suci tadi. Suci pandangan, suci perasaan,
dan suci pekerjaan. Nah maka ini, pu aku, pu kamu kita sama-sama. Ya, nah, maka mulai pagi, malam ini gila-gila gitu. Pagi. Demikianlah alam syahadat ini, alam perbekalan. Ngantuk belum? Malam ini malam yang ini Semani banyak nyanyi. Malam ini malam terakhir. Gue ini kapan nyanyi dangdut. Para jamaah hadirin sidang penutupan Jalsis yang dirahmati Allah. Alam syahadat adalah alam perbekalan. Masih dua alam lagi yang akan kita tempuh. Wa inna ilaihi raji'un. Inilah yang disebut alam barzah dan alam akhirat. Alam barzah adalah alam penantian. Itu maka dusun penantian itu dusun kuburan. Sedangkan alam akhirat alam pendapatan. Cuma dua pendapatan yang berhak satu diambil. Kalau tidak senang, susah. Pasti. Nah disinilah para jamaah ketahuilah ya bahwasanya di alam syahadat ini kita ada batas waktu. Jadi kalau tidak menuntut ilmu yang tiga ini, inilah para khosirun itu. Orang-orang yang jangan benar kamu namakan anak atau cucung khosirun. Tenang kiai-kiai je mengaji khosirun do alam nama melakukannya. Lahir cucung, aku nama khosirun we. Jangan. Arti khosirun itu orang-orang yang Nah ini para jemaah. Jadi waktu yang sangat sedikit dan singkat ini disia-siakan begitu saja. Memang ada yang menutupi tadi, yang mengganggu supaya tidak ingat dan tidak melihat kepada perjalanan selanjutnya. Inilah hawa nafsu para jemaah. Para jemaah hidup di alam syahadat ini sangat singkat dan sedikit dibanding akhirat. Itu dalam ayat Al-Quran itu dikatakan satu hari di akhirat itu Jibril turun menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Kadarnya sama dengan 1000 tahun di dunia. Itu maka kita nining kita 400 tahun mati itu akhirnya sampai pula ke bacong. Belum kita lah sampai pula ke bacong. No, jangan sampai pula ke bacong. Itulah 600-700 tahun itu. Lo tadilah apa lagi yang menjarak 40 hari. Sekarang sudah siapkah Anda menghadapi sakratul maut? Ini pertanyaan. Ngapa kecil belas siap? Sudah siapkah bekal? Sudah ma'rifatkah Anda waktu berpisah ruh dengan jasad? Saudara sekalian ketahui ya, kita di alam arwah sendiri, di alam misal sendiri, di alam ajasam pun sendiri. Apa kamu sudah tahu ada ibu, bapak, nenek dan lain sebagainya? Sudah tahu kan? Sampai ke lahir ke alam syahadat pun belum tahu gitu. Siapa ayahku, siapa ibuku, siapa mbahku, mana tanteku, tidak tahu. Saya lahir di negeri mana, di RT mana, RW mana, kecamatan, tidak tahu. Siapa nama saya, belum tahu. Apa ada yang sudah tahu demikian itu? Dan lahir pun sendiri tidak bawa apa-apa, gigi belum buat, nama lagi belum ada. Dengan nikmat-nikmat sekalian, nikmat Allah tadi, nikmat imdad, ijad dan seni tadi, tumbuh besar gitu.
hebat, gagah, pintar melawan, berilmu, sehingga banyak harta. Laju sombong. Itu maka keluar ayat itu. Kata Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Hei, kenapa engkau itu kufur kepada aku, padahal engkau itu dulu mati. Fa'ahyakum, maka kami hidupkan. 4 bulan 5 hari itu. Tumbuh lahir 9 bulan 10 hari besar. Summa yumitukum, batas ajal mati. Summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Nah, waktu summa yuhyikum, apa yang kita bawa? Ini habis para jemaah. Kita dulu sendiri datang ke alam syahadat. Kembali sedih. Kenapa kita ada nenek, ada uak, ada saudara, ada kerabat, ada zuriat-zuriat. Itu sebetulnya untuk mencari bekal. Itu tujuan Allah itu. Karena Islam itu bersaudara. Menjalin hubungan hablum minan nas itu untuk mencari bekal. Seperti kita sedekah, memberi, membangun dan lain sebagainya untuk kemaslahatan umat. Itu mencari bekal. Tetapi sayang kebanyakan manusia lupa mencari, sehingga sebentar di alam syahadat lupa mencari bekal. Inilah para khosyirun tadi. Padahal waktu sangat singkat dan sangat sedikit. Itu kata Allah dalam masa yang dimasakan masa alam wal asri. Demi masa Allah bersumpah. Innal insana lafi husn. Sesungguhnya hampir seluruh manusia itu dalam keadaan jadi neneng rugi, jadi papang rugi, jadi tua rugi, jadi anak, jadi cucung rugi. Jadi pegawai rugi, jadi pedagang rugi. Dek pedagang rugi. Sembahyang rugi, puasa rugi. Ya? Pergi haji rugi pula. Pasar rugi, lebih dagang. Kenapa? Kehidupan di alam ini perniagaan. Perniagaan siapa? Perniagaan sifat ma'ani yang 7. Yang 7 itu berniaga di alam ini. Sayang rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Yang mana orang beriman? Yang telah terbit nurul iman dan nurul din. Dia berpegang dalam hukum Tuhan. Ini orang yang ahli pekeh. Itu yang tidak rugi. Dia 24 jam makan, minum, berpakai. Segala bentuk pekerjaan di dalam hukum Tuhan. Hendak menuntut ilmu pekeh. Terbit ilmu pekeh itu melalui sifat 20. Terbit aku idal iman. Dengan 3 syarat ma'rifatul din, ma'rifatul ilmu, dan ma'rifatul hukum itu. Terbit aku idal iman. Di pekeh itu. Wa amilus solihat, itu orang yang beruntung tuh. Kita ngambil yang kecuali ini kamu. Mana wa amilus solihat? Orang-orang yang beramal soleh. Kita menyangka dengan kejahilan. Perasaan kita sudah sholat, memberi orang, sedekah, ya kan? Kata kita amal soleh. Bukan. Sedekah. Sholat ke masjid. Memberi orang, bukan amal soleh. Bukan amal soleh. Arti soleh itu baik. Mana definisi amal soleh? Yang tiap-tiap berbuat, yang tiap-tiap beramal itu dengan dia Allah. Tidak ngaji tauhid. Cuma yang dapat beramal soleh para mukmin. Lain dari mukmin tidak bisa. Ilmu tauhid lepas. Walaupun kamu berbuat baik 1000 tahun, kalau dengan wujud kamu seleh. Kenapa? Syirik hobi. Amal syirik tidak diterima. Jahat. Fasik. Tak suka Tuhan. Paham ya? Inilah orang beruntung. Besok kalau merasa kita yang berbuat baik, rugilah itu.
Itu maka dituntun dalam kesalehan ini menerbitkan keikhlasan. Sehingga kita mengerti ma'rifat para jemaah dalam beramal itu. Bukan aku yang mengerjakan ini. Kita saksikan ini zat Allah, sifat Allah, apa Allah. Bukan wujud aku, itu terti. Waktu beramal itu kita tidak merasa inilah orang-orang soleh. Solihin dan para mukhlisin itu. Amal yang diterima, amal orang soleh. Amal yang diterima, amal orang ikhlas. Ikhlas bukan omongan, bukan perbuatan. Ikhlas itu perasaan hamba kepada Tuhan. Rahasia seorang hamba kepada Tuhan. Cuma ini orang beruntung. Dan yang ketiga itu, ya, wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw. Ini orang tasawuf, ya, yang selalu dia itu berajak-ajakan di dalam hak, artinya berdiri atas yang hak. Mana orang yang berdiri atas yang hak itu bukan mengajak orang, bukan mengajak orang kepada hak itu nanti urusan yang ke-40 ngajak orang kepada hak. Diri yang di dalam ini selalu mengajak kepada batal tuh. Ada enggak? Upat sianu. Ya kan? Luwati sianu. Ujuk sianu. Ngajak batal. Di dalamnya ngajak batal. Di lambung kiri tepatnya. Jadi ada satu jusuk dengan ilmu ini. Yang mengajak kepada hak diri kita. Di mana diri yang hak itu? Yang merasakan la haula. Ini. Dengan la haula wala baru dapat menerima janji-janji kudim itu. Takdir ilahi itu. Atau hukum yang dihukumkan. Dengan la haula wala. Dengan ubudiyah itu. Ketidakan la haula wala ubudiyah. Tidak dapat menerima janji-janji Tuhan. Pasti ingkar. Pasti berdeai-deai. No. Apa pula? Kafir itu. Kafir di dalam nolak. Nah inilah kita berdoa kepada Allah supaya memasuki orang yang sedih. Ya Allah, jangan jadikan aku orang-orang yang banyak. Jadikanlah aku orang-orang yang sedikit. Mana orang yang sedikit? Para mukmin memang sedikit. Para mutakin sedikit. Tambah akhir zaman tambah sedikit. Para muslimin sangat sedikit. Kalau orang taat banyak, buat apa? Dengan taat tidak memasukkan ke surga, tidak menyelamatkan. Kan? Dengan taat tidak membasmi kesombongan. Dengan taat tidak tidak menghabiskan riya, tambah subur. Nah, di sini para jemaah. Nah, sehingga alhamdulillah syukur para jemaah. Kalau kembali kita menjadi orang yang beruntung tadi, inilah hakikat orang suci tadi. Mana orang suci? Lah suci pandangan, dia lah takut di pandangan. Suci perasaan, lah takwa di perasaan. Suci di pekerjaan, dialah bersih di dalam pekerjaan. Tatkala jadwal, tatkala ajal datang, assalamualaikum, kata diri yang suci. Waalaikumsalam. Kita pageran, baca pagerannya. Itu pageran itu bahasa Brazil. Nah, ngapa aku nih? Itu pilih ngapa aku nih? Itu diri yang suci. Dia akan menyampaikan pesan-pesan. Ini ciri la rohani. Tunggu 10 hari lagi, apabila datang, siaplah kamu. Itu ada penjemputan. 10 hari ketiga demikian dia datang. 10 hari yang keempat, 40 hari itu laju itu. Dapat diketahuikan jam harinya. Nah di sini kita mati kamu. Paham ya? Jangan mati terbelit. Ini syaratnya. Itu maka di akhir hayat kita itu tinggal hayat dengan ilmu. Itu maka kita dituntut awaludin ma'rifatullah. Jadi ilmu tadi kemana dia mengenal?
Kepada Allah makrifat atau kepada alam? Kalau cuma mengenal alam, ilmu pertanian, ilmu kebun, ilmu nyayur, ilmu apa-apa itu, ilmu membuat pantai dan lain sebagainya, ilmu ini membawa ke sana waktu ajal. Dibawanya begitu, ke mobil, ke kebun, ke pematang sawah, ke mesin, ke kandang sapi, nyawa mutos. Di sanalah alam barzah, alam penantian itu, alam kubur itu, paham kamu? Bukan kuburan untuk dipandang karet tuh. Di balik hijab kita ini ada alam barzah itu, paham? Berapa cucung kamu? 60, temuan tidak di sini. Dalam kubur besar. Bagara masuk. Jakarta masuk. Sawah Pulau Bidang masuk. Di balik kita. Ini itu maka dituntut makrifat. Hayat dengan ilmu. Di detik-detik akhir kita jalan. Ingatkah ini para jemaah? Kalau dengan makrifat, nurul makrifat itu yang membawa kita ke hadirat Allah. Inilah orang mati sempurna. Yang sebentar lagi kita nemui. Sempurna atau tidak sempurna. Udemlah kita lah tu ni nak beladas ni. Ijik kalau mati. Kita lah ngaji ni udah pula nak sombong-sombong pakaian, harta, makanan. Seadanya baik. Yang penting bersih. Menurut tuntunan agama. Siap kalau nak mati. Aku ngajak aku surang ni kita. Kain kapan melilah, kamu buatlah. Right? Tanah kaplingan kecil melilah. Kalau kamu kaplingan besar terbuat, terbeli. Kau kebun libau 2-3 hektar terbeli. Kaplingan semeter kali 2 meter dia terbeli. Nak masuk surga. No way. Tidak ada dalil dan hadis. Faham ya? Coba ijilah itu. Pikirkanlah masa-masa. Itu makanya mati itu adalah ayat Tuhan. Tanda-tanda kekuasaan. Itu maka diterbitkan pada upaya sebagai dalil. Supaya kamu mengambil pelajaran atau hikmah dari hamba-hamba Allah yang sudah batas umur habis tadi, ajal tadi, mati tadi. Lihat. Si A buntu nak matilah. Mati. Ada celana balacu. Saya tekarung gendom. Ada kebun. Lah segit pun. Dida di batak. Ya kan? Dida di batak. Si A mati amat kaya raya. Jasa lap dida puluh di batak. Seragi. Begitu keluar nyawa dari jasad kita. Habis nong bapang. Habis deng berading sana-sana habis. Tinggal apa? Makrifat amal soleh. Itulah yang menuntut. Siap kala ini. Iklan lagi. Inilah pesan terakhir ya. Pesan kita yang berpisah 24 kali 60 hari ini. Dia sudah menutupan. Tidak menutup kemungkinan. Ada dan dulu. Ini kurang 2 minggu. Nah ada dan dulu jemaah kita. Ya. Alhamdulillahnya. Dia pun majlis. Nak mati di majlis. Dikabulkan itu mati. 3 minggu lewat. Alhamdulillah kan. Dia nyusahkan nak cucung pinta dia. Alhamdulillah. Mati bersih lembut. Ada ciri-ciri. Nah inilah oleh kita. Saya pesan. Itulah sekali lagi saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kerjasama yang baik. Sehingga alhamdulillah syukur sampai juga di penghujung surah dari masing-masing majelis ini untuk tahun ajaran 2015-2016 itu. Ya. Nah untuk itulah para jemaah kita sama-sama seluruh majelis dari 18 cabang majelis secara hakikat malam hari ini ditutup. Secara syariat itu bergilir menurut kelompok-kelompok yang ditentukan ini. Nah untuk itulah para jemaah kita bersama-sama istighfar kehadirat Allah SWT mengiringi saya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pada hari ini Sabtu tanggal 21 Mei 2016 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 14 Sa'ban 1417 Hijriah, Majelis Taklim Nurul Ma'rifah secara syariat bersama serasan, selibar, pengandonan tempat guru dan guru agung, dan secara hakikat keseluruhannya dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, resmi ditutup sementara. Sekian, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu rendah ke sini. Ibu nasi baru nak? Ada pik. Bila mah gitu loh. Ada nasi baru. Oh mana? Hah? Baru kemana? Ini lo sampo di sini. No. Lo sampo itu. Iya. Ya. Jam. Lagi jam. Teragam kan ya? Nih. What? Ini, kalau sini. Tinggalan. Hah? Kulai. Boleh jar. Ini bukan makan tuh. Gracias.
TVRI ya deh. Itu pesannya sama TVRI. Oi, ada sih ya. Oi, boleh duit, itu boleh duit. Bila kesindak menganjing. Kacos itu. Kacos mana? Kacos. Ini tahu Selawi itu. Kinaan. Waktu kita muda kinaan. Jaga ini ke kuat. Nah, kau baca muka tu lalu masuk lagi. Kalau ditakar binder aja. Masuk apa kasih mangat? Kenapa? Kamu dilangan ini dulu ya. Oh, masuk beras. Naik kaki. Tidak. Tidak ke sini gitu. Tidak kan dia. Ini nilai terendam itu belum. Nah, jadi kita di sini. Tidak dia ini. Tidak sini. Belakang dia nogang. Awon dia. Awon dia, angkat tiding, ada di tiga tu. Kalau dia rasa kah tadi. Tidak gitu dia. Dasar lemnya ada luas. Belum. Selesai, Mas. Belum. Segaris lagi. Sudah, Mas. Nah, Haji. jangan diambil juga selembu ni. Ini tinggi. Jalan ini jalan. Agi. Berapa kilo ni anak? 60. Gandang ke 60. Itu garis itu dulu. Hidup ini dengan kalau ambil beg dia. Jadi tangkul ni kamu ke pagi nana bayi ini. Aku di lahat aja tu kan. Dorong di sini dapat anaknya. Kita kata anak tak lebih dah. Macam baca. Oh ya, oh kata anak le. Kas ini si Samin. Lain kan tadi. Berminyak Samin 2 kali. Aku nak ciduk ini tadi. Benar nos. Awak Saya tumbuh di paru. Tak balik. Nah. Lalu bersusu, belajar ku kana kamu ni buat nasi Samin. Buat bajik itu. Bersusu, bergula. Nanas di parut. kalau cuma di tindak Mungkin dia pun anak. Bom tidak habis. Bukan nindak. bukan Nindak habis. tapi kan banyak di nana. Jadi di kias terhati Ini ni. kan ini tukang anaknya. Lalu bajik. Mana semua. Awak dia. Pernah dia nolongin pai jerang nila. Mai muna. Yang penting hadir. Apa spekter? Dingin ki. Alkohol. Hah? Untuk tempat kami sama Adi je tadi. Kalau nak langsung kita ni kan. Anggun kita. Bunyi malam. Ya. Ya dari waktu rating bawa dia ke Lembang. Ada kencing juga acak. Ada ya.
Ano po? Amin tinggal. Nga lain. Dikenceri bisa ano. Itu kalau bola-bola lampu. Kok pucuk lah. Halo ya. Makan siang. Ya. Hah? Gawe merayu, motor, motor. Nyala motor.
Oh, cari kudayan bos kami nih. TV1. 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 Suka aja berarti kayaknya Dana. Kami pokoknya. Batas mana ya? Ayo, batas Taringan. Dia sampai dia lapada aja masih. Rumpul dan kita tuh mah. Oh. Kapu nyuruh dia menekang ya jam. Adi. Oh, ya keluar. Apa? Nagaya juga kersurut kapu. Kita perlu kita pakai nama baru. Galapan. Ada. Ini masih pakai ini jangan.
Kamu kan guru ngasuh anak-anak. Baca sini lah kak deh. Paling salah tu maka dia jauh ke ngambil. Paling yuk. Masuk TV kecil aja kan. Kita